pembuka akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marlin Meleaulu MTH. Kepada Ibu kami persilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan dan pengendali sejarah umat-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau, karena jika kami masih ada sampai dengan saat ini, kami yakin dan percaya karena kuasa dan kemurahan-Mu. Tuhan, saat ini, Prayer Community MPK Indonesia akan memulaikan ibadah dan doa dengan pelaksana MPKW Sulutgo
Kami memohon Tuhan, hadirlah bersama dengan kami, berkatilah semua peserta yang mengikuti secara online, berkati semua personal yang telah disiapkan untuk mengambil bagian dalam rangkaian ibadah dan doa saat ini. Berkati juga semua sarana dan prasarana, tim multimedia, bahkan jaringan internet yang membantu kelancaran pelaksanaan ibadah dan doa ini. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu dan kehadiran-Mu, ibadah ini berlangsung dengan lancar. Dalam keyakinan itulah kami membuka dan memohon kiranya semua rangkaian ibadah dan doa saat ini berlangsung dalam kuasa ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Marlin. Bapak Ibu, doa dan firman adalah satu kesatuan yang menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak Allah, murid Kristus, di dalam menjalani panggilan kita sebagai pendidik maupun pelayan Allah. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, juga terang bagi jalan kita. Firman Tuhan pada sore malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Bastian Tikowalu, atau yang kerap lebih dikenal dengan Bapak Pendeta Bubi Tikowalu. Mari kita akan menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada Bapak Pendeta Bubi Tikowalu kami persilakan. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan pelayanan semua. Pada sore hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, dari ayat yang ke-23 sampai yang ke-31 yang demikian bunyinya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terpujilah Kristus, selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya serta melaksanakan dalam kehidupannya. Saya percaya kita semua tahu, yaitu setiap kali ada bencana alam, banyak bantuan datang dari berbagai pihak. Namun, mau dikatakan menyedihkan ataupun tidak, tetapi kita harus menerima bahwa ada begitu banyak bantuan-bantuan di mana bantuan itu mau diterima, tetapi tidak boleh ada embel-embel yang bersangkut paut dengan Yesus. Nama Yesus. Dalam hal ini gereja. Saudara tahu maksud saya, dan itu viral jelas pada waktu-waktu yang lalu seperti itu. Bantuan mau diterima. Kebaikan mau diterima. Tetapi jangan ada nama Yesus. Nah, itu bukan barang yang baru. Apa yang kita baca tadi jelas sekali, yaitu Petrus dan Yohanes baru saja menghadapi mahkamah agama. Dan mereka pergi kepada rekan-rekan mereka dan menceritakan. Apa yang mereka ceritakan? Yang mereka ceritakan adalah bagaimana Tuhan memakai mereka untuk menyembuhkan orang. Dan kalau kita baca konteksnya jelas sekali, kesembuhan itu sendiri, mujizat itu sendiri, perbuatan kebajikan itu tidak dipermasalahkan. Tetapi yang dipermasalahkan adalah nama Yesus. Yang menjadikan perbuatan atau mujizat itu terjadi. Nah, sehingga isu yang jelas adalah para rasul menceritakan bagaimana mereka bukan dilarang membuat mujizat, bukan. Ya, bukan dilarang berbuat kebajikan, bukan. Tetapi dilarang untuk mengajarkan, menyebutkan nama Yesus. Nah, saudara sekalian, saya kira ini suatu yang sangat kontekstual dengan pendidikan Kristen di Indonesia secara khusus. Berulang kali kita tahu bahwa kita menghadapi kendala-kendala seperti itu, dan itu sebabnya MPK berjuang. Ya. Pendidikan yang baik, oke. Perbuatan yang baik, oke. Tetapi nama Yesus tidak oke. Nama ini yang begitu berkuasa namun juga dibenci. Tapi itu Tuhan Yesus sudah katakan memang hal itu. Nah, ini kasus yang dihadapi oleh para murid-murid atau gereja mula-mula yang juga dialami oleh kita semua pada hari ini. Mau melakukan yang baik, yang terbaik, tetapi ada kendala dengan nama Yesus. Nah, dalam menghadapi situasi seperti demikian, jadi isunya adalah soal nama Yesus. Sehingga itu sebabnya kita melihat dalam pembahasan ini, dalam pembacaan tadi, itu adalah doa daripada para rasul dan teman-teman mereka
semua orang percaya pada waktu itu adalah bukan supaya ancaman atau penganiayaan itu dijauhkan dari mereka. Doa mereka bukanlah doa yang untuk supaya mereka diprotek, supaya seperti nyanyian dalam lindungan, dalam naungan sayapmu, ya, untuk kita merasa aman. Mereka bukan berdoa itu. Tapi perhatikan apa yang menjadi inti doa mereka yang adalah isu utama di dalam bagian ini, yaitu berikanlah kami keberanian untuk memberitakan firman yang tidak lain adalah memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Berikanlah keberanian. Kata ini berarti, saudara sekalian, dengan terbuka, dengan keyakinan. Berikan kepada kami keyakinan. Dengan terbuka, tanpa halangan. Untuk dapat memberitakan nama Yesus ini. Itulah yang menjadi inti doa mereka di tengah-tengah tantangan yang saya kira juga menjadi pusat doa kita. Agar supaya pendidikan Kristen betul-betul berpusat pada Kristus, Yesus. Bukan pada sekedar mutu pendidikan. Yang tentu saja itu sangat baik dan harus dicapai. Tetapi inti pendidikan Kristen adalah Yesus Kristus yang harus diberitakan dengan berani. Nah, di sini kita belajar karena kita di sini dalam satu ibadah doa. Secara singkat saya sebutkan bagaimana cara mereka berdoa jikalau itu menjadi isu tentang pemberitaan nama Yesus yang mereka mintakan untuk keberanian. Sekarang bagaimana cara mereka berdoa? Ini menarik sekali, saudara sekalian. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan mereka berseru bersama-sama. Nah, menarik sekali, saudara. Kata bersama-sama itu adalah kata dalam bahasa Grekanya itu persis sama dengan apa yang ada di dalam keberadaan jemaat mula-mula yang selalu sehati, sepikir, sejiwa berdoa sejak dari awal. Kata bahasa Yunaninya di situ kita tahu bersama yaitu menggunakan kata homo tumadon. Yang dari kata homo sama dan tumos dari kata mind. Ya, pikiran, jiwa, hati. Jadi berarti saudara sekalian di sini mereka berseru bersama-sama itu menyatakan satu keberadaan. Kata homo tumadon di sini dan selalu digunakan dalam Alkitab dalam bentuk adverb, kata keterangan yang menerangkan tentang satu keberadaan, ya, suatu action daripada satu keberadaan. Dalam hal ini jemaat itu yang dengan bersama-sama, sehati, sepikir, sejiwa. Dan di situ mengandung pengertian berarti, kalau kita melihat konteksnya daripada jemaat yang mula-mula, adalah kesehatian untuk berbagi, untuk saling peduli, untuk saling memperhatikan, untuk saling menopang. Sampai dengan ekstrimnya dikatakan tidak ada seorang pun yang menganggap miliknya itu adalah miliknya sendiri, tetapi berbagi. Apakah itu menjadi bagian juga dalam kehidupan kekristenan? Sekolah-sekolah Kristen apakah juga mempunyai satu beban yang sungguh-sungguh berkata bersama-sama, berarti mau menopang yang lemah untuk bersama-sama. Itulah kalau kita di sini disebutkan berdoa bersama-sama, berarti harus ada kepedulian. Bukan hanya suatu ibadah doa tanpa kepedulian. Melihat bagaimana pendidikan Kristen di daerah tertentu terpuruk, sementara yang mampu tidak peduli. Omong kosong doa kita kalau seperti itu. Jemaat mula-mula menunjukkan pada waktu mendapatkan tantangan, mereka bersehati. Itulah cara berdoa, yaitu bersama-sama.
Nah, saudara, bagaimana cara mereka berdoa? Dalam kebersamaan itu, kita lihat kemudian lebih lanjut adalah biasanya di dalam, khususnya dalam Paulus, dalam surat Filipi dipakai banyak sekali kata sehati, sepikir, sehati, sepikir. Walaupun itu mempunyai kata yang berbeda karena dalam bentuk kata kerja. Tetapi sebenarnya itu semuanya sama, adalah menunjukkan keberadaan yang mengerjakan sesuatu yang dengan sehati, sepikir. Untuk melakukan dengan satu tujuan, yaitu demi kerajaan Allah itu. Nah, saudara, sebagai contoh singkat, yaitu pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, menurut katamu siapakah aku ini? Dan Petrus mengatakan, kalau Mesias anak Allah yang hidup. Pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan menderita, Simon Petrus mengatakan, oh dijauhkan Allah kiranya hal itu. Dan saya singkatkan, paraphrase-kan. Pada saat itulah Yesus berkata, Petrus, engkau tidak sepikir dengan. You are not in the same mind with me. Engkau tidak sama tujuan cara berpikirmu. Untuk tujuanmu. Tidak sama. Nah, inilah maksudnya saudara sekalian yang kemudian diterapkan dan berulang kali Paulus katakan bagaimana jemaat itu harus sehati sepikir dengan tujuan yang sama untuk kemuliaan Tuhan, to glorify God. Itu jelas. Jadi itu adalah kata kerja, verb. Adverb-nya itu jelas sekali adalah keberadaan untuk kesehatian di dalam kehidupan dan diterapkan dalam doa. Kemudian, saudara sekalian, kita lihat mereka berseru kepada siapa. Di sini menarik sekali, saudara sekalian. Kalau kita baca di sini bahasa Indonesianya hanya mengatakan bersama-sama kepada Allah, katanya ya Tuhan. Menarik, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang gawat itu, mereka menggunakan kata yang luar biasa. Bukan Lord saja, ya, yang memang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sovereign Lord, tapi sebenarnya digunakan kata bahasa Grekanya yang tidak banyak digunakan dalam perjanjian baru, adalah despotes. Itu yang mereka katakan. Yang artinya apa, saudara sekalian? Ini penting sekali. Mereka berdoa kepada Allah yang mereka yakini sebagai pribadi yang tidak terbatas kuasanya. Unrestricted power. Ya, absolute dominion. Itulah yang mereka serukan. Dan menariknya, saudara sekalian, kalau kita bahas lebih lanjut itu, seruan ini hanyalah dapat diserukan oleh seorang yang, atau beberapa orang percaya itu, yang memposisikan diri sebagai hamba. Kata despotis itu adalah pernyataan, pengakuan, seruan yang berangkat dari hati seorang hamba. Bukan soal apa yang aku mau, bukan, tapi seorang hamba. Nah, disinilah saudara sekalian kita melihat bahwa pentingnya kebersamaan, tetapi pentingnya teologi yang benar kepada Allah yang benar, yang kita sembah, yang kita layani. Pentingnya dengan teologi yang tepat. Sesuai kebenaran firman Allah. Sehingga dengan demikian, tujuan kita, ya, arah kita, kebersamaan kita itu jelas. Berfokus hanya kepada Dia yang berkuasa terhadap segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi yang secara detail, in control for everything. Kita lihat satu contoh, umpamanya pada waktu Daniel, kepada waktu Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel. Pada waktu itu Nebukadnezar berkata, mereka siap, dewa siapa yang dapat menolong kamu? Dan kemudian mereka mengatakan, sayang sekali dalam bahasa Indonesia di sini kurang jelas, saudara. Tetapi dikatakan bahasa Indonesia mengatakan jika Allah kami sanggup. Oh, itu kurang pas. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan yang setengah mati, ya, yang susah payah menerjemahkan. Tapi sebenarnya di sana adalah Allah kami sanggup untuk melepaskan kami.
Namun, dan dia akan melepaskan kami. Namun jika tidak, ya kami juga tetap tidak akan menyembah patung Tuhan. Ini adalah posisi seorang hamba terhadap the sovereign Lord, despotis, terhadap dia yang berkuasa atas segala sesuatu, ya, dengan unrestricted power, unlimited power. Betul-betul mereka berserah sebagai seorang hamba. Dia berkuasa menolong, tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhan. Tidak ada kompromi di situ. Nah, inilah yang menjadi semangat daripada jemaat mula-mula dalam berdoa yang seharusnya kita pun bersama-sama demikian. Berseru bukan sekedar kepada Allah yang kita inginkan, yaitu yang memberkati aku dan seterusnya. Bukan. Tetapi kepada Allah yang berdaulat dan aku ini Allah hamba. Yang tidak dapat menuntut apa-apa selain daripada melakukan apa yang harusnya dilakukan. Itulah doa mereka yang berfokus kepada untuk dapat memberitakan dengan berani nama Yesus itu, firman Tuhan. Nah, apa akibatnya? Luar biasa, sudah sekalian, akibatnya jelas sekali adalah pada waktu mereka berdoa demikian dengan sehati, dengan alamat yang jelas kepada Allah despotis itu. Dengan kemurnian, saling bergandengan tangan. Wah, luar biasa sudah sekalian. Alkitab berkata, goncanglah tempat mereka berkumpul itu. Luar biasa. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu jawaban doa mereka terjadi. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara sekalian, bukankah ini yang harus menjadi fokus kita? Doa kita itu harus menjadi sesuatu di mana Allah menjawab dengan kehadiran yang khusus menggoncangkan MPK. Menggoncangkan pendidikan Kristen dengan kehadiran Allah. Oleh karena kebersamaan daripada anak-anaknya, hamba-hambanya, yang percaya dan bergantung kepadanya. Untuk kemudian dengan berani menerapkan pengajaran Kristen yang solid untuk membawa banyak orang, anak-anak didik kita, kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bobi Tiko Walu. Untuk firman yang sudah disampaikan, kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja ya Bapak Ibu, tapi kita benar-benar menjadi pelaku firman dengan mengerjakan panggilan kita, sehati sepikir, berdoa, saling menopang, saling peduli, untuk memberitakan Kristus dalam misi pendidikan Kristen di Indonesia. Saat ini, kita akan menaikkan beberapa pokok doa MPK yang akan dipandu oleh Ibu Febi Kumendong MTeol. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita terlebih dahulu dengan mengangkat pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Biarkan ini menjadi seruan kita kepada Tuhan, bahwa setiap jam Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Setiap jam dalam hidup kami ya Tuhan, kami memerlukan Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberi sejahtera penuh. Ya Tuhan, tiap jam.
Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada pokok doa yang pertama. Mendoakan untuk kesehatan dan kesehatian setiap pengurus harian MPK, bersyukur untuk koordinasi nasional gereja dan pendidikan yang telah berlangsung pada tanggal 1 Maret 2023, mendoakan juga untuk koordinasi nasional gereja dan pendidikan, dan ini akan menjadi momentum awal untuk formulasi solusi nasional sekolah Kristen di Indonesia untuk 5 tahun ke depan, sehingga generasi mendatang. Doakan untuk persiapan Kornas, serta persiapan KKR berbagai sekolah Kristen di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Maret 2023. Dan untuk pokok doa yang pertama akan dipimpin oleh Ibu Dr. Femi Togasehang, Magister Education, MPD. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua prayer community, mari kita satukan hati kita. Kita panjatkan doa syukur pada Tuhan. Mari berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan kepadamu, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Allah omniscience, omnipresent, dan juga omnipotent. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu dan maha hadir, yang kami tahu hadir di tengah-tengah sukacita kami, prayer community MPK pada saat ini. Ya Tuhan, kami rasa terberkati oleh karena mengawali dari doa yang kami sampaikan. Kami telah diinspirasikan dengan firman Tuhan yang mengatakan begitu pentingnya doa ini. Dan doa adalah merupakan kunci daripada pintu membuka kerajaan sorga. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini dalam penyatuan doa kami berdoa kiranya Tuhan sumber segala berkat, Tuhan sumber kehidupan dapat memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap PH MPK yang ada di Indonesia. Bukan hanya kesehatan saja ya Tuhan, tetapi kesehatian, seia sepikir yang dapat diayomi atau diberikan untuk MPK ini, agar supaya ya Tuhan, dengan kepercayaan yang diberikan bagi khusus untuk PH MPK ini, mereka dapat mengayomi. Istimewa kami akan agar supaya koordinasi nasional untuk gereja dan pendidikan ini boleh diberkati Tuhan, yang pada tanggal 1 Maret 2023 sudah berlangsung. Tetapi kiranya kesepakatan ini dan koordinasi yang baik boleh terjalin terus demi kemajuan pekerjaan Tuhan yang diembankan bagi kita semua. Kesempatan yang indah ini pula ya Tuhan, kami menyatukan diri lewat prayer community ini. Kami bersatu hati mendoakan khusus untuk Kornas yang akan dilaksanakan nanti teristimewa melalui KKR dan juga yang akan dijalankan di berbagai sekolah Kristen. Yang pada saat ini akan dilaksanakan mulai di Jateng atau Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat. Bahkan pun KKR di sekolah Gracia Klaten yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai tanggal 18 Maret 2023 di kota Klaten. Ya Tuhan, Engkau sumber daripada hikmat jaksana dari sorga. Kiranya diberikan kekuatan dan spirit untuk pelaksanaan semua kegiatan program kerohanian ini yang benar-benar boleh bermanfaat, teristimewa untuk kita semua MPK
bahkan pun MPK wilayah yang ada dan di tengah-tengah kita yang hadir juga pada saat ini semua partisipan. Kami percaya ya Tuhan, hanya oleh campur tangan Tuhan, kesemuanya ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebagaimana janji Tuhan ketika kami berseru, Tuhan akan menjawab. Itu dicatat dalam buku Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saat ini kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Tuhan, kami mau berdoa di saat ini untuk kesehatian dan kerjasama antara yayasan pendidikan, gereja-gereja dan sinode, dan juga sekolah-sekolah Kristen yang mau terlibat bersatu hati, saling mendukung dalam pergumulan sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di Sulutgo. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Para pimpinan sekolah, pimpinan gereja, pimpinan yayasan, pimpinan sinode yang ada. Tuhan pakai mereka semua Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo, semuanya boleh berakhir karena Tuhan yang menolong semua itu. Tuhan tolong Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, tidak ada kesenjangan di antara pelayanan gereja dan juga pelayanan di sekolah-sekolah. Tolong untuk para pimpinan sinode dan orang-orang yang melayani di gereja, juga mereka punya hati untuk membantu pergumulan-pergumulan sekolah-sekolah Kristen yang ada. Sehingga pendidikan di sekolah-sekolah Kristen yang ada boleh berjalan dengan baik, dan anak-anak didik kami semua bisa menjadi berkat dan teladan dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk pada pokok doa yang ketiga. Kita akan mendoakan untuk para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik Kristen di Sulawesi Utara dan Gorontalo, agar diberikan hikmat dan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Tuhan melalui panggilan mereka sebagai pendidik bagi generasi bangsa. Doakan juga untuk kesehatan pelayanan, pergumulan, dan keluarga mereka. Dan untuk pokok doa yang ketiga ini akan dipimpin oleh Ibu Sulte Kamasaan SPD MSI. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan guru kami yang agung, kami berdoa buat para pimpinan dan kepala sekolah dari tingkat PAUD sampai dengan SMA sederajat. Dalam peran mereka sebagai edukator, leader, dan motivator, kiranya selalu dituntun dengan hikmat Tuhan, agar mampu mengelola semua potensi yang ada di sekolah, mampu memberdayakan guru-guru dan tenaga pendidik di unit masing-masing, dan senantiasa jadi teladan yang menginspirasi dan dapat menolong guru dan tenaga kependidikan memiliki disiplin rohani yang baik. Ya Tuhan, kami berdoa buat para guru, kiranya mampu mengaplikasikan semua talenta yang adalah anugerah Tuhan, sehingga para guru-guru kami mampu mendidik, mengajar, melatih, memimpin, membimbing, dan memotivasi dengan meneladani Kristus dan menjadikan Kristus sebagai landasan dalam mengajar, dalam mempersiapkan dengan baik setiap materi pelajaran, bahkan mampu membawa para siswa
untuk menyerahkan hidupnya, dipimpin oleh Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Kiranya kepada guru-guru kami dapat tetap menjadi garam dan terang di tengah kemajuan dan perkembangan zaman. Ya Bapa, kiranya kepada para kepala sekolah, guru-guru dan tenaga kependidikan, Tuhan anugerahkan tubuh yang sehat, semangat untuk tetap setia melayani Tuhan dengan sukacita iman. Dan bagi mereka yang bergumul dalam hidup rumah tangga atau yang mengalami kesulitan dan kesesakan dalam banyak hal, biar kiranya Tuhan campur tangan sehingga ada jalan keluar dan dapat menang atas berbagai beban kehidupan. Engkau senantiasa menjadi tiang awan dan tiang api buat kami. Terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu yang boleh dapat kami nikmati dan alami sampai saat ini. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Syulcia. Saat ini kita masuk pada pokok doa yang keempat, mendoakan untuk kesehatan dan kesehatian seluruh pengurus MPKW di Indonesia bagian tengah, melayani bersama sehati sepikir untuk mengerjakan panggilan Tuhan melalui pendidikan untuk memajukan sekolah-sekolah Kristen demi kemuliaan Tuhan. Mendoakan untuk program dan rencana dari setiap MPKW Indonesia bagian tengah, meliputi MPKW Bali, NTB, NTT, Kupang, dan juga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Utara, dan Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulsel-Bara, Sulawesi Tengah. Dan untuk doa ini akan dibawakan oleh Ibu Marta Saerang Payung. Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepadamu untuk semua berkat, pimpinan, penyertaan, anugerah, dan kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami semua sampai saat ini. Bapa, tolong berkati kesehatan dari semua pengurus MPKW di Indonesia bagian tengah, supaya roh, jiwa, dan tubuh mereka selalu sehat, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh semangat dan sukacita yang berasal dari Tuhan saja. Bapa, penuhi mereka semua dengan Roh Kudus-Mu. Berikan mereka hikmat-Mu untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa, berikan kesehatian dalam melayani dan mengerjakan panggilan Tuhan di bidang pendidikan, supaya sekolah-sekolah Kristen semakin maju dan semakin berkembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak sudah menghadirkan MPKW Bali NTB, MPKW NTT Kupang, GPK GKE Banjarmasin, Kalimantan Selatan, MPKW Kalimantan Timur dan Utara, MPKW Sulawesi Utara Gorontalo, MPKW Sulsel-Bara, dan MPKW Sulawesi Tengah di Indonesia bagian tengah. Bapak, berkati dan buat berhasil semua rencana-rencana dan program-program yang sudah dibuat oleh setiap MPKW ini, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, jika ada kendala atau masalah yang dihadapi, Bapak tolong berikan jalan keluar yang terbaik. Bapak, tolong penuhi juga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap MPKW ini, supaya pelayanan di bidang pendidikan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bapak, dengarlah seru doa kami ini, yang kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami minta, kami bersyukur. Amin.
Terima kasih Ibu Marta. Dan saat ini kita masuk pada pokok doa yang kelima, mendoakan pemerintahan di Indonesia, termasuk untuk pemilihan presiden tahun 2024, dan juga mendoakan untuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Hendrikus Pinaria, SPD, MPD. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah MPK dalam satu komunitas doa. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri, para gubernur, sampai pada pemerintah di bawahnya. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Selalu Engkau menjaga dan menyertai perbuatan tangan mereka, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkatilah selalu kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Beri kesehatan dan kekuatan, serta tuntun langkah mereka, sehingga selalu berada di jalan yang benar, serta memiliki rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi banyak orang, pemimpin yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi bangsa Indonesia yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, waktu terus berputar, hari, minggu, dan bulan terus berganti. 345 hari lagi, waktu persiapan untuk tiba pada hari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hamba-Mu berdoa bagi lembaga negara yang akan menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sertailah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab demi mencapai tujuan untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, yang profesional, mampu menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak, yang demokratis, serta dapat mewujudkan pemilihan umum yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semoga semua tahapan-tahapan yang sudah dibuat dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Engkau juga yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk saling berkumpul dan menguatkan satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa, jagalah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Persatukan kami, karena sejatinya kami merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga.
Ya Tuhan, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bahkan seiring dengan pembaharuan birokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bukan semakin baik seperti yang diharapkan, namun mengalami pasang surut. Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, kondisi masyarakat tidaklah serta-merta menjadi lebih baik. Ketidakpercayaan masyarakat akhir-akhir ini justru menurun karena dipandang pemerintah masih belum sepenuhnya merealisasikan berbagai rencana yang indah yang ada di masyarakat. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pulihkanlah keadaan ini, dan biarlah yang terjadi dan terjalin hubungan yang saling menghormati dan saling bekerja sama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Hendrik. Dan mari Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri dengan doa tutup. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong sehingga ibadah satu hati di dalam doa di sore dan malam hari ini boleh berlangsung dengan segala baik. Memberkati Bapak Pendeta Bubi yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan buat kami. Tuhan, kembalikan urapan baru dalam kehidupan Bapak Pendeta Bubi. Dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab sebagai hamba-Mu kami percaya. Tuhan yang akan makin memberkati, menambahkan kasih karunia, sehingga Pak Pendeta Bubi makin dipakai Tuhan secara luar biasa, dimanapun Pak Pendeta Bubi pergi dan berada. Memberkati keluarga Bapak Pendeta Bubi, dimanapun mereka berada, segala sesuatu yang menjadi rencana kerja mereka, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Memberkati Bapak Ibu yang sudah memberikan sambutan, memberkati Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Berkati setiap kami Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, namun kami percaya. Kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan yang akan selalu menaungi kehidupan kami. Tuhan pakai kami makin luar biasa untuk melayani Tuhan. Bahkan setiap Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah satu hati dalam doa di sore dan malam hari ini, Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terus berikan kami kesatuan hati untuk melayani Tuhan lewat pendidikan Kristen yang ada di Indonesia ini. Sehingga benar-benar Tuhan, lewat hidup pribadi kami, anak-anak didik kami boleh belajar banyak dari kami. Dan anak-anak didik kami Tuhan, boleh menjadi berkat dan teladan dimanapun mereka pergi dan berada. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah tolong ibadah doa di saat ini, Tuhan juga yang akan menolong ibadah doa pada bulan depan yang akan menjadi pelaksana MPK di wilayah Indonesia Timur. Tuhan memberkati mereka dalam segala persiapan mereka Tuhan. Tuhan juga menolong Tuhan. Terus taruhkan kesatuan hati buat kami sama-sama bergumul di dalam doa untuk pendidikan Kristen yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Ini doa kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan di saat ini kita akan mengikuti doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Bastian Tiko Alo. Di akhir daripada ibadah ini, marilah kita menengadah kepada Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kita, memohonkan berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dengan damai sejahtera-Nya yang melampaui akal manusia, kasih sempurna dan sayang Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan penghiburan, kekuatan dan pertolongan serta pembaharuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian di semua tempat dan situasi dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam pergumulan-pergumulan untuk memberitakan Yesus, Juru Selamat dunia. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sekarang penutup dan pengumuman. Pertama, kami mohon maaf karena waktunya sudah lewat dari jadwal yang seharusnya. Tapi kami minta izin, kiranya ada waktu sedikit lagi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, untuk Bapak Ibu berkenan untuk membuka kamera sejenak, agar kita bisa mengambil foto bersama. Terima kasih Ibu Dian. Kami Task Force Doa dan Konseling ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Bubi Tekualu atas kesediaannya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari tim MPKW Sulut Go yang telah bersedia untuk memimpin ibadah satu hati dalam doa pada hari ini. Ada pengumuman ibadah doa MPK Prayer Community di bulan April 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 hari Senin dengan pembicara Bapak Pendeta Yeremia Suebu, dan yang menjadi PIC adalah MPKW Indonesia bagian Timur, terkhusus MPKW Papua. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah MPK, ibadah satu hati pada malam hari ini. Kiranya pada ibadah satu hati ini kita yang telah bersatu hati, sehati sepikir, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan, kita tidak kembali dengan sia-sia, tetapi kita terus berdoa. Apa yang tadi kita doakan, dapat kita doakan terus-menerus sepanjang hari. Dan MPK benar-benar membutuhkan doa dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat malam.